Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sheris. Kali ini aku akan ajak kalian untuk bikin salah satu dessert favorit aku yang cocok untuk jadi ide jualan kalian di rumah. Ini perfect banget dijadikan oleh-oleh dan pastinya bakalan disukain banyak orang. So, kalau mau tahu gimana cara bikinnya, yuk merapat dan kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita akan masukkan dulu mentega ke dalam bowl. Kalau untuk versi yang ekonomis bisa diganti dengan margarin, cake, and cookie ya. Untuk versi premiumnya bisa gunakan unsalted butter supaya makin harum. Tambahkan dengan garam, kemudian pasta vanila, lalu gula halus. Ini akan kita kocok menggunakan whisker seperti ini sampai nanti semuanya tercampur merata dan teksturnya jadi halus dan lembut. Jadi kita akan bikin dulu di sini untuk crust atau kulit pie-nya ya. Nah, kita kocok terus sampai jadi seperti ini teksturnya ya, halus, lembut, dan warnanya jadi lebih terang. Kemudian kita akan masukkan kuning telur. Kocok kembali menggunakan whisker sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Proses ini sangat penting ya, karena kita mau membuat crust atau kulit pie yang crunchy, crispy, renyah, dan tahan lama. Jangan terlalu overmixing kuncinya. Kemudian, kalau sudah kita akan tambahkan dengan tepung terigu yang diayak terlebih dulu ya. Hal ini berfungsi supaya nanti nggak ada tepung-tepung yang menggerindil. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita akan gunakan entong atau spatula. Aku pilih pakai entong karena lebih mudah gitu ya teman-teman. Ini tinggal kita aduk balik aja sampai semuanya tercampur merata. Lakukan proses ini secara bertahap ya, jadi jangan langsung masukkan semua tepung terigunya supaya nanti kita bisa memastikan tekstur dari adonan untuk crust atau kulit pie-nya itu benar-benar perfect. Pentingnya menambahkan tepung terigu secara bertahap seperti ini agar nanti hasil dari adonan crust kita dia tuh nggak terlalu kering ya teman-teman, tapi juga tidak terlalu lembek. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau pakai crust atau kulit pie yang sudah jadi, itu juga banyak dijual di toko bahan kue biasanya. Tapi kalau aku pribadi akan prefer untuk ajak kalian bikin sendiri di rumah. Hasilnya bisa lebih banyak, kemudian tekstur dan rasanya bisa kita kontrol sesuai dengan selera kita. Ini adalah cara membuat crust atau kulit pie yang crunchy, crispy, tahan lama, dan juga awet, serta lebih ekonomis ya teman-teman. Nah, kalau sudah semuanya tercampur merata seperti ini, bisa diperhatikan gimana teksturnya ya. Tidak kering dan juga tidak lembek ya. Jadi pas banget. Terlihat teksturnya seperti pada video. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja gimana step by stepnya sampai selesai ya. Nah, ini akan kita timbang dengan berat 30 gram atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita akan lakukan proses ini sampai semua adonannya habis. Supaya adonan crust atau kulit pie ini tidak kering di permukaannya, teman-teman bisa tutup dengan plastik atau dengan serbet yang masih bersih setelah ditimbang. Karena nanti masih akan kita cetak ya. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita akan masukkan ke cetakan. Kalau misalkan nggak ada cetakan pie, teman-teman bisa ikutin caranya seperti aku, yaitu dengan menggunakan cup aluminium foil seperti ini. Lalu tinggal kita rapikan aja permukaan adonannya. Kemudian kita akan berikan lubang dengan cara ditusuk menggunakan garpu seperti ini ya. Hal ini berfungsi supaya nanti crust atau kulit pie kita hasilnya itu nggak menggelembung di bagian tengahnya. Dan benar-benar bisa matang. Ini akan kita simpan dulu dalam freezer atau chiller ya teman-teman. Kita biarkan dulu sekitar 2 jam supaya set. Nah, kemudian kita akan beralih dengan membuat adonan isinya, yaitu coklat melted yang moist dan legit. Ini kita akan lelehkan dulu ya dark chocolate dengan cara ditim seperti ini. Pie coklat ini cara pembuatannya sangat mudah tapi hasilnya mewah ya teman-teman walaupun menggunakan bahan-bahan yang ekonomis. Kemudian kalau sudah ini dalam kondisi masih hangat seperti ini, kita akan masukkan atau kita akan tambahkan dengan krim. Nah, ini yang akan bikin nanti coklatnya melted, lumer di mulut ya. Tinggal kita aduk aja sampai semuanya tercampur merata. Lakukan proses penuangan krim ini juga secara bertahap ya, untuk memastikan konsistensinya pas ya, bisa lumer di mulut ketika nanti kita santap. Tapi juga dia nggak terlalu keras. Oke, kita akan lakukan proses ini sampai semuanya selesai atau habis ya krimnya.
Oh ya teman-teman yang baru hadir di channel aku, selamat datang. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang sudah subscribe lama, terima kasih juga atas supportnya sampai saat ini. Karena tentu dukungan kalian itu berharga banget ya untuk aku bisa lebih berkembang. Semoga dengan semua resep-resep yang aku share di sini bisa jadi ide usaha teman-teman, ide jualan di rumah, ide untuk ibu rumah tangga, atau teman-teman yang masih kuliah nih, jadi entrepreneur muda. Yang pastinya semoga bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Nah ini dia hasilnya setelah krim dan juga coklat cairnya sudah kita campur dengan merata. Lembut banget hasilnya, nggak ada yang bergerindil lagi. Kemudian kita akan tambahkan mentega supaya rasanya itu jadi balance. Dia manis, gurih, dan hasilnya nanti mengkilat ya untuk coklat meltednya ini teman-teman. Lalu kita aduk kembali, pastikan sampai menteganya cair atau lumer dan tercampur merata. Sekali lagi teman-teman bisa ganti dengan unsalted butter supaya nanti menambahkan cita rasa yang lebih flavorful lagi ya. So, kalau sudah ini bisa kita diamkan dulu. Nah, ini hasilnya untuk crust atau kulit pie yang kita sudah diamkan di dalam chiller selama 2 jam. Dia lebih set, lebih keras gini ya. Kemudian siap untuk kita panggang dengan oven 160 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit disesuaikan dengan oven masing-masing. Seperti ini hasilnya, Masya Allah cantik banget ya, warnanya dia golden brown, bawahnya juga nggak gosong, tapi dia sudah padat, crispy, crunchy gitu teman-teman. Pastikan saat pemanggangan, oven sudah dalam kondisi panas, jadi minimal 10 menit sudah dipanaskan terlebih dulu dengan suhu 150 derajat Celcius, it's okay gitu ya. Nah, untuk pembuatan crust atau kulit pie dalam jumlah banyak supaya awet tahan lama crispy crunchy-nya, setelah ini bisa diamkan dulu sampai benar-benar dingin dan disimpan di dalam plastik yang kedap udara ya, atau dalam food container. It's okay, yang penting kedap udara. Dan bisa masukkan ke dalam chiller. Well, kalau sudah, sekarang bisa kita tuangkan untuk isian coklat meltednya teman-teman. Tuh. Masya Allah, kelihatan glossy dan juga lembut banget ya. Dijamin ini seriusan enak banget, manis, gurih, balance, jadi nggak dominan manis doang. Dan kalau sudah terisi semua, maka tinggal kita masukkan ke dalam chiller lagi selama 2 jam. So, ini dia hasilnya sudah set. Masya Allah, cantik banget, kelihatan glossy, dan ini yummy banget ya teman-teman. Sangat enak dinikmati ketika dingin. Nah, ini mau aku berikan topping dengan gold leaf seperti ini, atau teman-teman bisa ganti dengan yang lain. Bahkan polosan juga udah perfect, udah enak ya teman-teman. So, ini dia hasil dari coklat pie kita yang lumer melted di dalam mulut, tapi crispy dan crunchy juga untuk crustnya. So, selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan pastinya berikan dukungan kalian dengan like, comment, share, and subscribe. Tag aku kalau kalian udah recook ya. Terima kasih sekali lagi. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Cherries.